Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang memahami tes psikologi proyektif yang bersifat verbal, PPPS dan SSCT. Pernahkah kalian mendengar tentang tes proyektif? Tes ini unik karena bisa membantu kita memahami kepribadian seorang dengan cara yang berbeda. Dalam video ini kita akan membahas apa itu tes proyektif, beberapa contohnya seperti EPPS dan ESCT. Contohnya serta bagaimana etika penggunaannya. Yuk simak sampai selesai. Tes proyektif adalah jenis tes kepribadian di mana kita diminta untuk memberikan respon terhadap stimulus yang ambigu atau tidak struktur. Stimulus ini bisa berupa gambar, cerita, atau kalimat yang belum selesai. Teori dasarnya adalah ketika kita merespon stimulus ambigu, kita cenderung memproyeksikan pikiran, perasaan, dan motivasi yang tersembunyi kita ke dalam respon tersebut. Dengan kata lain, jawaban kita mencerminkan kepribadian kita yang sebenarnya. Tes proyektif berbeda dengan tes kepribadian yang lain yang biasanya menggunakan format pilihan ganda atau skala Likert. Tes ini lebih bersifat kualitatif dan interpretasinya membutuhkan keahlian khusus. Salah satu contoh tes proyektif adalah EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Alan L. Edward dan bertujuan untuk mengukur sebagai aspek kepribadian yang berkaitan dengan kebutuhan dan referensi individu. Teori dasar EPPS adalah teori kebutuhan dari Henry Murrow yang menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh berbagai kebutuhan psikologis seperti kebutuhan berprestasi, kebutuhan beralivisasi, kebutuhan mendominasi, dan sebagainya. Dalam tes EPPS, peserta akan diberikan sejumlah pasangan pertanyaan dan diminta untuk memilih pertanyaan mana yang lebih menggambarkan dirinya. Hasil tes akan memberikan gambaran tentang profil kebutuhan individu. Aspek kepribadian yang diukur dalam EPPS antara lain prestasi, hormat, keteraturan, perhatian, kemandirian, afiliasi, pemahaman diri, dukungan, dominasi, merendahkan diri, membantu, perubahan, ketahanan, ketertarikan pada lawan jenis dan agresi. Contoh tes proyektif yang lain adalah SSCT atau Sentence Completion Test. Dalam tes ini, peserta yang akan diberikan sejumlah kalimat yang belum selesai dan diminta untuk melengkapinya. Teori dasar SSCT adalah bahwa cara seseorang melengkapi kalimat mencerminkan pikiran, perasaan, dan konflik yang dominan dalam dirinya. Jawaban yang diberikan dapat memberikan petunjuk tentang aspek kepribadian yang tersembunyi. Tujuan tes SCT adalah untuk mengungkap sikap, keyakinan, dan perasaan individu terhadap berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, teman, pekerjaan, dan masa depan. Aspek kepribadian yang diukur dalam SSCT sangat beragam, tergantung pada kalimat yang digunakan. Beberapa contoh adalah hubungan interpersonal, konsep diri, tujuan hidup, dan konflik emosional. Penting untuk diingat bahwa penggunaan tes psikologi termasuk tes proyektif harus dilakukan dengan kode etik yang ketat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita tidak boleh menampilkan stimulus asli dari tes secara terbuka, karena hal ini dapat merusak validitas tes.
Bayangkan kita semua orang sudah tahu jawaban ideal, untuk hasilnya tidak akan akurat lagi. Kedua, kita wajib menjaga kerahasiaan hasil tes. Informasi tentang kepribadian seseorang adalah informasi yang sensitif dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin yang bersangkutan. Ketiga, interpretasi hasil tes proaktif harus dilakukan oleh psikologi yang berpengalaman pastinya. Interpretasi yang salah dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat dan merugikan. Sebagai seseorang, saya percaya bahwa tes proaktif dapat menjadi alat yang berharga dalam memahami kepribadian seorang. Meskipun memiliki keterbatasan, tes ini dapat memberikan wawasan dan yang mendalam tentang potensi yang dimiliki individu. Namun penting untuk diingat bahwa hasil tes proaktif hanyalah salah satu bagian gambaran yang lebih besar. Kita tidak boleh hanya mengandalkan hasil tes untuk membuat penilaian tentang seseorang, tetapi juga mempertimbangkan informasi lain seperti riwayat hidup, observasi perilaku, dan wawancara. Nah, itu dia penjelasan tentang tes proaktif. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like and comment ya guys ya, dan subscribe. Referensi dari tadi judulnya yaitu buku Personality Assessment, penulis Robert P. Archer, penerbit Routledge tahun 2017. Buku ini memberikan tinjauan komprehensif tentang sebagai metode penilaian kepribadian termasuk tes proaktif dengan pembahasan mendalam tentang teori, aplikasi, dan interpretasi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.